Pagi ini polisi akan melakukan olah TKP di rumah Pipik dengan menghadirkan tersangka IV. Sedangkan Pipik yang sedang berusaha bangkit akan kembali membuka butik yang sempat terkena imbas pembakaran rumahnya. Lantas seperti apakah usaha Pipik dalam membangun usaha butiknya tersebut? Dan mengapa tiba-tiba Pipik kembali teringat kepada almarhum sang ibunda? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Polisi terus melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap kasus pembakaran dan pencurian di kediaman Pipik Dian Irawati. Selain telah mengamankan tersangka yang berinisial IV, pagi ini polisi juga berencana melakukan olah TKP lanjutan atau prarekonstruksi guna mengetahui secara pasti bagaimana tersangka melakukan aksinya. Seperti diketahui, kebakaran di kediaman Pipik di kawasan Rempoa Ciputat, Tangerang terjadi pada Jumat dini hari pekan lalu. Awalnya, polisi menduga kebakaran terjadi akibat adanya hubungan arus pendek listrik. Namun setelah melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi, polisi mencurigai kebakaran terjadi lantaran adanya unsur kesengajaan. Dari sinilah aksi pembakaran diikuti pencurian yang dilakukan tersangka IV akhirnya terkuak. Sampai saat ini kita sudah mendalami 2 laporan polisi perkara kasus pencurian dan kasus pembakarannya. Jadi tersangkanya 1, sampai saat ini masih 1, dan kita duga dialah yang melakukan pembakaran dilanjutkan dengan pencurian uang milik korban, Ibu Pipik. Olah TKP sudah kita lakukan kemarin, rencana kita lanjutkan mungkin besok atau lusa untuk prarekon untuk tahu seperti apa tersangka ini melakukan kejahatannya. Belum, karena kan nanti baru mau besok baru mau ada itu TKP itu baru besok, jadi masih belum boleh untuk kita masuk karena memang karena besok baru TKP-nya baru besok pagi. Jadi selama ini ya saya masih di apartemen. Lantas, apa motif tersangka IV melakukan aksinya yang nyaris menghanguskan rumah berlantai 2 tersebut dan juga nyaris menewaskan Pipik beserta anak-anaknya? Kepada penyidik, tersangka mengaku nekat melakukan aksinya lantaran sakit hati karena diusir Pipik dari rumahnya. Ya, sebelum peristiwa ini terjadi, tersangka yang mengaku ingin belajar agama memang diizinkan untuk menginap di rumah Pipik. Namun lantaran tindak tanduknya yang mencurigakan, Pipik akhirnya meminta tersangka untuk tidak lagi tinggal di rumahnya. Tersangka yang meradang kemudian melampiaskan sakit hatinya dengan membakar rumah dan mencuri uang milik Pipik yang selama ini justru telah menolongnya. Kalau untuk pencuriannya sudah mau rampung, tinggal masalah pembakarannya. Nanti kan perlu ada direkonstruksi lagi seperti itu. Ya inilah, kadang kan kita niatnya berbuat baik, kita niatnya menolong, tapi kan akhirnya kebaikan itu disalahgunakan gitu kan. Sudah dikasih hati, mintanya jantung gitu. Seandainya saya nggak bangun, berapa nyawa yang akan hilang saat itu? Ada supir 2, ada pembantu 3, anak saya, gitu. Dia nggak memikirkan itu gitu. Meski sempat syok dengan musibah yang dialaminya, namun Pipik tak mau larut dalam kesedihan yang tak berujung. Ibu 4 anak ini langsung bangkit dan mulai kembali menata kehidupannya, termasuk memulai kembali usaha butiknya yang ikut terkena imbas dari aksi pembakaran yang dilakukan tersangka. Dan kemarin, Pipik mulai memindahkan barang-barang serta perlengkapan butiknya yang masih tersisa. Dibantu oleh sejumlah karyawannya, Pipik memindahkan barang-barang tersebut ke sebuah rumah yang telah disewanya. Di rumah inilah nantinya Pipik akan kembali memulai usahanya. Oh iya, karena itu mesin jahit kan ada di lantai atas. Makanya saat saya mau ngeluarin barang-barang, saya izin dulu sama dari kemarin saya izin ke Pak Kasat, ke Pak Indra, saya izin. Mana kalau seandainya saya keluarin barang-barang yang butik, keperluan butik, karena
pegawai saya kan nganggur, mereka juga pengen kerja, pengen cari rezeki, jadi ya sudah ada untuk tempat sementara aja, untuk kita nyewa aja. Di tengah musibah yang dihadapinya, Pipik tiba-tiba justru teringat pada sosok almarhumah ibundanya yang telah wafat beberapa tahun lalu. Kenangan itu muncul di saat ia menyanyikan lagu ciptaannya yang berjudul Ibu di aksi Junior Indosiar. Ya, Pipik seolah memang hanya seorang diri dalam menghadapi musibah yang dihadapinya. Tak heran jika Pipik butuh tempat untuk mencurahkan keluh kesahnya. Pilihan jatuh pada mendiang ibundanya lewat lagu yang diciptakannya. Dan seperti inilah aksi Pipik saat melantunkan lagu Ibu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu aja. Sebenarnya emang udah direncanain sebelumnya atau emang gimana nih? Enggak, sebenarnya kan kalau lagu itu memang udah lama sebenarnya saya ciptain sewaktu masih ada almarhum gitu, dan almarhum juga udah tahu, dan waktu itu almarhum langsung nyuruh saya untuk dibikin. Cuma waktu itu karena nggak ngerti, sayanya lagi males-malesan. Cuma pas kemarin saya tiba-tiba kepengen bikin itu karena saking nggak tahu rindu banget sama ibu saya, akhirnya ya udah deh ini saya dedikasikan buat ibu saya gitu. Iyalah, pasti ingat gitu. Dan itu kan untuk semua ibu, ini kan universal ya, siapapun panggilannya, mau ibu, umi, mamah gitu. Nah itu memang spesial buat para ibu, dan saat itu memang almarhum ya pasti ingat lah saat nyanyiin tadi, pasti ingat karena saat itu almarhum nyuruh saya nyanyi ini gitu, tapi sayanya masih males-malesan. Dan sekarang karena kemarin saya benar-benar nggak ngerti, tiba-tiba pengen curhat sama seorang ibu, kepengen dipeluk, kepengen ini, rasa rindu itu luar biasa yang akhirnya saya bikin lagu. Break syuting, Hardi Fadila memilih menggelar acara buka puasa bersama keluarga besarnya. Lantas seperti apa keseruan buka puasa ala Hardi Fadila dan menu-menu apa saja yang menjadi favoritnya? Kita pengen nyiapin, aku pengen nyiapin bukaan buat Hardi.